Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPK Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Nuryanto SPD, guru di SMP NU 01 Mualimin Weleri, sekaligus sebagai mahasiswa PPK Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Univet Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP NU 01 Mualimin Weleri. Praktik pembelajaran kali ini di kelas 9 dengan materi menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya. Pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 9. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Sudah piket belum tadi? Sudah? Kalau ada sampah tolong diambil, di bawahnya dicek dulu ya. Untuk atribut sudah lengkap semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kegiatan proses pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah ini wilayah Indonesia ya. Wilayah Indonesia ada petanya ini, ada garis batas negara, ada berbatasan dengan Malaysia, kemudian ada Filipina, Thailand, yang di bawah sini sebelah ada Australia, sama Timur Leste. Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, bisa kita menyanyikan lagu nasional untuk motivasi biar semangat ya, biar semangat. Cek sound. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau, nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku,
janji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, aplaus for 9C. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Silakan duduk. Nah. Oke ya. Oke, ya. Ini apa ini? Gambar apa ini? Sapu. Manfaatnya untuk apa? Sapu. Nyapu. Membersihkan halaman. Terus apalagi manfaatnya? Apa? Mengusir jin. Mengusir kucing. Nah, seumpama sapu lidi ini diurai hanya 1 lidi, bisa nggak buat nyapu kira-kira? Mengusir kucing bisa nggak? Bisa buat mainan ya, tapi tidak bisa buat mengusir. Nyapu tidak bisa membuat bersih halaman ya, kesulitan. Nah, ini apa yang kalian dapatkan dari beberapa sapu lidi jadi satu diikat itu? Kira-kira apa? Filsafahnya apa itu? Filsafahnya apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini sebuah persatuan ya, persatuan yang kita dapatkan filosofi dari sapu lidi ini. Kalau misalnya sapu lidi ini hanya satu-satu terurai itu dapat mudah dipatahkan enggak? Mudah. Kalau bersatu sulit ya? Sulit ya. Kecuali pakai geraji mesin itu. Nah, ini ada. Nah, ini kita lihat dulu mengenai persatuan dan kesatuan dengan filosofi sapu lidi. Kita lihat. Judulnya Tali Sapu ini. Film pendek. Bude, ulang sal mboten pun sadane sekedhik mawon. Lah ya aja ya, Le. Pernah ra kena tanggo nyapu. Nggih pun Bude, nek mboten angsal. Cah iki piye to ngen-ngene? Bude, kula angsal ngewangi nyapu mboten. Sik, kok kowe arep ngewangi nyapu? Paling arep mamrih duit to? Mboten Bude, kula namung ajeng nyuwun sadane sekedhik mawon. Ya wis. Nyo, iki disapu. Nggih. Iki Bude pun rampung. Ya wis, ya tak kei duit nggo jajan. Aku matur nuwun ya. Mboten Bude, kula namung nyuwun sadane mawon. Ya wis nyo, tak ne sodo. Matur nuwun ya Bude. Matur nuwun ya, Le. Nggih, Pakde, matur nuwun ya Pakde. Mbak, kula sampun nglumpukke sodo. Sapune Simbah rusak to. Ning kula boten saged naleni niki. Iki rak taline Simbah ta, Le? Nggih, Mbah, kula nemu ten pelataran. Nyawiji iki butuh tali, Le. Ben kuat lan bisa ngresiki rereget.
Bisa kowe memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sapada, lan memayu hayuning bawana. Kaya ndene sapu iki. Oke ya. Sebelum kita ke menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus tahu tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara menggunakan media forum group discussion dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari forum group discussion berupa poster, infografis, diagram, dan pohon konsep dan semacamnya ya, dengan baik dan benar. Ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke. Agar kita pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, maka kita sepakati kontrak pembelajaran hari ini ya. Kontrak pembelajaran yaitu satu, kalau telat, terlambat masuk pada jam pelajaran diberikan tugas yaitu membersihkan, membuang tempat sampah lah, membuat tempat sampah membuang sampahnya, bukan tempatnya ya, membuang sampahnya ke tempat sampah di pusat pembuangan sampah situ depan ya. Kemudian apa lagi? Sanksinya itu ada atau mungkin sanksi yang lain? Itu saja, membersihkan. Terus apa lagi? Kalau tidur, cuci muka. Oh ya, cuci muka ya. Nah, ini ada kata kunci persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah, kemudian negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep, ada materi yang dibagi nantinya. Yang pertama itu peta konsepnya, komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia, tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir, peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai komitmen menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini. Komitmen itu apa? Ada yang tahu 7 jari komitmen? Komitmen apa, Mbak? Komitmen kebersamaan, bersama ya, suatu apa, kesepakatan apa, Mas? Komitmen nggak, Pak? Apa, Mbak? Perjanjian, terus apa? Pernyataan. Oh, menyatukan. Nah, begitu ya, komitmen. Ya, komitmen itu adalah suatu apa ya, persetujuan atau kesepakatan. Artinya kesepakatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berbeda. Satu orang dengan satu orang yang lain, satu orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Atau bisa bangsa dengan bangsa atau negara dengan negara. Kesepakatan, komitmen. Nah, tapi dalam konsep
keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu komitmen ini melibatkan siapa? Dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu melibatkan siapa? Komitmen itu melibatkan misalnya komitmen ini loh, komitmen misalnya kalau kalian di sekolah itu punya komitmen ya toh? Bisa berprestasi. Nah, kamu punya komitmen tuh di sekolah bisa berprestasi, komitmennya dengan siapa? Dengan guru. Hah? Dengan diri sendiri? Dengan orang tua pastinya. Ya, yang menyekolahkan siapa? Nah, punya komitmen untuk. Nah, kalau negara menjaga lingkup yang besar ya, lingkup yang luas, yaitu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komitmen menjaga keutuhan itu dengan siapa, yang melibatkan siapa itu? Masyarakat atau semua, setiap warga negara ya. Tuh komitmennya seperti itu. Dengan adanya komitmen, maka setiap warga negara ini harus bertanggung jawab. Komitmen itu diikuti tanggung jawab. Tanggung jawab itu salah satu karakter enggak? Karakter ya? Salah satu karakter. Oke, kita lihat dari film dokumenter berikut. Kalian simak dan analisis, amati dengan baik. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi, politis, serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Sehingga wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis,
untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disebut UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, diakui asas negara Kepulauan Archipelagos Dutch. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut. Wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntunan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, kita dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas, dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Keutuhan wilayah Indonesia adalah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun, bersatu tanpa membedakan suku, daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan status sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Oke ya,
Kalian lihat tadi yaitu film apa? Dokumenter. Film dokumenter Wawasan Nusantara meliputi wilayah kesatuan Republik Indonesia. Ya. Setelah kalian amati video tersebut, saya akan membagikan LKPD, tapi sebelumnya kita akan membentuk kelompok forum discussion group, forum group discussion ya. Ini nanti saya undi. Ini kelompoknya kelompok 1, kelompok Kinanti. Kelompok 2, kelompoknya Miftahul Jannah. Kelompok 3 siapa? Alvina ya. Alvina. Kelompok 4 Winda. Oke, sekarang membentuk kelompok di meja masing-masing. 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Saya bagi LKPD. Nah, ini LKPD ya. Per kelompok nanti. Oke, LKPD sudah kalian terima per kelompok. Ya, itu ada formatnya di situ. Nama kelompok, anggota kelompok ditulis. Ya, ini kalau di situ kurang ininya, kurang formnya, ditulis sebelahnya, enggak apa-apa itu. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 9 semester genap. Ya, tujuan mengerjakan di sini peserta didik mau menjelaskan karakter dalam upaya menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Materi pokok menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu ada materi esensial nanti disimak dan dibaca. Ya, kemudian langkah kerja. Peserta didik mencari informasi dengan melakukan kajian dokumen historis dan jawaban atas pertanggungjawaban pertanyaan yang sudah disusun, juga mencari melalui sumber lain seperti buku. Nah, sumber lain seperti buku dan lainnya. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain, tulislah upaya yang sudah kalian ketahui tentang karakter setiap warga negara dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada tabel. Nah, karakter ada, kalian menyebutkan masing-masing 5 itu, nanti diuraikan di situ, ditulis itu dulu ya. Sebelumnya saya kasih informasi penilaian dulu. 1, penilaian sikap. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Silakan dikerjakan.
sudah belum? Sudah. Sudah. Oke, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema tentang karakter setiap warga negara dalam menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakter yang pertama yaitu suku. Suku sebagai sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas. Kemudian yang kedua yaitu ras. Ras merupakan perbedaan variasi penduduk atau perbedaan manusia yang didasarkan pada tampilan fisik seperti warna mata dan rambut. Kemudian yang ketiga yaitu budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, atau segala daya dari budi yakni cipta, masa, dan karsa. Kemudian yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat mutlak, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan karena lambang tersebut memaknai suatu hal tertentu. Kemudian yang kelima, agama. Sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Sudah belum penyajiannya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, sudah. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Silakan. Dari kelompok lain boleh tanya mengenai bab. Ya, silakan, Mbak. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, Mbak Isna ya. Apa yang menyebabkan turunnya sikap toleransi? Dan dijawab. Apa yang menyebabkan turunnya sikap toleransi ya? Nilai-nilai sikap toleransi pada generasi saat ini ya? Nah, silakan dijawab. Faktornya apa aja, Mbak? Mungkin kelompok lain bisa membantu nanti kalau bisa menambahkan jawab ya. Silakan dijawab, Mbak. Yang dapat menurunkan sikap toleransi. Dipegangin mic-nya. Apa yang menyebabkan kurang sikap toleransi? Pendidikan yang rendah sering mendapat perilaku yang tidak toleran. Sementara status sosial yang rendah juga membuat orang menjadi tidak toleran terhadap orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan intoleransi ingin memaksakan kehendaknya, pendapatnya, hingga keberadaannya atas orang lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok berapa selanjutnya? Giliran nomor 2. Nah, maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Karakter yang ada di negara Indonesia yaitu yang pertama yaitu masyarakat Indonesia memiliki karakter gotong royong yang artinya merupakan istilah untuk bekerja bersama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong telah mendarah daging dan bahkan menjadi kepribadian bangsa serta sebagai budaya yang sudah bertukar kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang hampir semua daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Yang kedua yaitu toleransi, sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam keyakinan, pendapat atau kepercayaan. Contohnya, menghormati atau menghargai teman yang berbeda keyakinan. Tanggung jawab, sikap, dan perilaku seseorang melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Contohnya, menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Tenggang rasa kemampuan kita dalam
merasakan dan memahami perasaan orang lain, contohnya mengucapkan tolong ketika membutuhkan pertolongan. Religius, suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Contohnya, penghayatan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah diskusi ya, dari 4 kelompok sudah maju semuanya. Kemudian apa sih yang kalian simpulkan dari karakter-karakter dalam komitmen jaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Apa tadi? Karakternya apa aja? Setiap warga negara harus satu, religius. Terus apa? Toleransi. Terus gotong, ada apa? Tenggang rasa, kemudian apa? Tanggung jawab, mandiri dan sebagainya ya. Nah itu. Maka kita dapat simpulkan bahwa dengan karakter tersebut, maka yang terlibat dalam menjaga keutuhan wilayah negara NKRI itu bukan hanya Tentara Nasional Indonesia atau tentara atau maupun yang menjaga ketertiban, polisi sebagai aparat keamanan dan ketertiban, juga yaitu keterlibatan siapa? Warga atau masyarakat, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Nah, dengan adanya komitmen, berarti komitmen itu melibatkan semua aspek, ya, yaitu semua komponen, ya, komponen warga masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan demikian keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat terjaga, dapat terus terjaga. Kemudian untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ada kekurangan enggak? Enggak. Kurang lama? Kurang lama. Asik enggak? Asik. Bahagia enggak Mas Yusuf? Bahagia. Oke ya. Cocok dengan ini ya, pembelajaran dengan presentasi diskusi gitu ya. Suka ya? Suka sekali gitu ya. Oke. Pembelajaran berikutnya yaitu mengadakan asesmen sumatif atau ulangan bab 5, uji pemahaman bab 5 dengan adanya asesmen sumatif. Sebelum satu tuh ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ada ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri, saya minta maaf dan ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita akan lanjut pertemuan yang akan datang dengan asesmen sumatif ya. Tadi sudah saya informasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.